Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bogi, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi, dan saya hormati teman-teman sekalian. Pada hari ini saya Jasmine Zain sebagai moderator akan memandu presentasi hari ini dengan topik strategi pemilihan lokasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya sebagai pemateri pertama yaitu ada Suci Fitriani, dan pemateri kedua ada saya sendiri Jasmine Zain Hasibuan, dan pemateri ketiga ada Jihad Octaviana. Lalu yang terakhir pemateri keempat dan kelima ada Sandy Bila Sasmita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pentingnya lokasi yang strategis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Suci Fitri. Jadi next. Terima kasih ya untuk moderator atas kesempatannya. Oke, untuk poin yang pertama yaitu mengenai pentingnya lokasi yang strategis. Nah, salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah di mana mereka akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Maka keputusan selanjutnya yang harus dibuat oleh manajer operasional adalah strategi lokasi. Nah, apa sih lokasi strategis itu? Jadi, lokasi strategis itu adalah wilayah-wilayah penempatan operasi produksi sebuah perusahaan yang dapat memberikan keuntungan maksimal terhadap perusahaan tersebut. Karena ya tujuan strategi lokasi sendiri juga kan adalah memaksimalkan keuntungan lokasi bagi perusahaan. Nah, lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Sebagai contoh, biaya transportasi saja bisa mencapai 25% harga jual produk, tergantung kepada produk dan tipe produksi atau jasa yang diberikan. Hal ini berarti bahwa seperempat total pendapatan perusahaan mungkin dibutuhkan hanya untuk menutup biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk dan produk jadi yang keluar bagi perusahaan. Juga biaya lain yang dapat dipengaruhi oleh lokasi antara lain adalah pajak, upah, biaya bahan mentah, dan sewa. Nah, jadi kerja keras yang dilakukan oleh manajemen untuk menetapkan lokasi fasilitas optimum merupakan investasi yang baik di perusahaan. Keputusan lokasi sering bergantung pada tipe bisnis. Nah, untuk keputusan lokasi strategi yang digunakan untuk tipe bisnis industri biasanya itu untuk meminimalkan biaya. Nah, sedangkan untuk bisnis eceran dan jasa operasional biasanya menggunakan strategi yang berfokus pada memaksimalkan pendapatan. Nah, jadi itu mengenai poin pertama yang pentingnya lokasi yang strategis. Sekian Pak pemaparan mengenai materi pertama. Dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Jasmine Zain Hasibuan. Baik, terima kasih Suci. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Jadi, analisis lokasi sangat penting bagi perusahaan dalam hal strategis pertumbuhan. Faktor lokasi juga menentukan saat memulai bisnis dalam beberapa kasus. Misalnya, terdapat juga perbedaan yang mempengaruhi faktor lokasi, harga sewa, dan topik yang sangat umum antara lain yaitu faktor lokasi sulit. Contoh faktor ini yaitu faktor yang terukur, faktor tentang situasi ekonomi suatu lokasi dan tidak berubah sama sekali atau hanya berubah sangat lambat dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya adalah faktor lokasi lunak. Faktor lokasi ini tidak dapat diukur dengan tepat dan tunduk pada penilaian subjektif karena mereka terus berubah, memainkan peran khusus dalam perolahan spesialis yang berkualifikasi. Selanjutnya ada pemilihan lokasi bisnis merupakan langkah penting dalam mengembangkan usaha berikut
adalah beberapa daya beli konsumen. Daya beli konsumen di area lokasi tersebut bagaimana dan apakah target pasar mampu membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua ada jarak dan bahan baku dan pemasok. Lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku dan pemasok akan mengurangi biaya logistik dan mempercepat proses produksi. Persaingan di sekitar lokasi bisnis sangat penting. Selanjutnya, kualitas fisik lokasi. Pertimbangan kondisi fisik lokasi termasuk fasilitas, infrastruktur, dan aksesibilitas. Lalu ada biaya lokasi. Hitung biaya sewa atau pembelian tanah di lokasi tersebut. Pastikan biaya ini sesuai dengan anggaran bisnis Anda. Lalu ada kebijakan fiskal dan peraturan lingkungan. Peraturan pemerintah mengenai pajak lingkungan dan izin usaha harus diperhatikan. Lalu ketersediaan tenaga kerja. Lokasi yang memiliki tenaga kerja terampil dan terjangkau akan mendukung operasional bisnis. Lalu dampak pasar, lokasi yang sesuai dengan target demografis Anda akan memudahkan pemasaran produk atau layanan. Yang terakhir ada kualitas pemerintah, stabilitas pemerintah, dan sikap terhadap bisnis dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis Anda. Mungkin sekian pemaparan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jihan Octaviana. Dan yang terakhir adalah model transportasi. Pemeriksaan faktor yang digunakan mulai dari pendidikan, kita mulai dari pemeriksaan faktor. Yang kedua adalah analisis titik impas lokasi. Oke. Analisis titik impas lokasi merupakan penggunaan analisis biaya volume produksi untuk membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif-alternatif lokasi. Tiga tahap dalam analisis titik impas lokasi. Yang pertama adalah tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, plot biaya untuk setiap lokasi, dan biaya pada garis vertikal, dan volume produksi tahunan pada garis horizontal di grafik itu. Yang ketiga adalah pilih lokasi yang biaya totalnya paling rendah untuk setiap volume produksi yang diinginkan. Yang ketiga adalah metode pusat gravitasi. Metode ini merupakan teknik matematis dalam menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimasi biaya distribusi.
dalam menentukan lokasi yang terbaik untuk menjadi pusat distribusi. Metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar tertentu, dan biaya pengangkutan. Yang terakhir adalah model transportasi. Model ini merupakan teknik matematis dalam menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimasi biaya distribusi. Dalam menentukan lokasi yang terbaik untuk menjadi pusat distribusi, metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar itu, dan biaya pengangkutan. Oke, itu pemaparan dari subbab ketiga. Sekarang akan dilanjut oleh senior dirasa. Oke, terima kasih Jihan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi 4, yaitu tentang strategi lokasi jasa. Tentunya sebuah perusahaan dalam menentukan lokasi jasa memerlukan adanya strategi. Analisis fokus lokasi sektor industri adalah meminimalkan biaya. Fokus analisis lokasi sektor jasa adalah memaksimalkan pendapatan. Biaya manufaktur cenderung bervariasi secara substansial antara lokasi satu dengan yang lainnya. Namun, tidak demikian di perusahaan-perusahaan jasa. Suatu lokasi yang spesifik sering menimbulkan dampak yang lebih besar pada pendapatan daripada biaya. Berikut adalah 8 komponen besar volume dan pendapatan perusahaan jasa. Yang pertama adalah daya beli pada area lokasi konsumen yang diseleksi. Yang kedua, kecocokan pelayanan jasa dan citra dengan demografi wilayah konsumen. Yang ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Keempat, mutu persaingannya. Kelima, keunikan lokasi perusahaan dan lokasi pesaing. Yang keenam, mutu fisik fasilitas perusahaan yang berdekatan letaknya. Yang ketujuh, kebijakan operasi perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu kedelapan, adalah mutu dari manajemen. Selanjutnya adalah materi tentang Geographic Information System atau GIS. Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis adalah perangkat penting untuk membantu perusahaan mencapai keberhasilan, mengambil keputusan yang mengacu terhadap lokasi. SIG menyimpan dan memperlihatkan informasi yang terhubung dengan lokasi geografis. Berikut ini merupakan basis data geografis yang tersedia dalam SIG. Yang pertama adalah data sensus penduduk dengan blok, daerah, kota, wilayah, dan kode pos. Yang kedua, peta seluruh jalan, contohnya jalan tol, jembatan, dan terowongan. Yang ketiga, utilitas seperti listrik, air, dan saluran gas. Yang keempat, semua sungai, gunung, danau, dan hutan. Yang terakhir, seluruh bandar udara utama, kampus, sekolah, dan rumah sakit. Dan ini adalah manfaat GIS dalam pemilihan lokasi, yaitu GIS dapat memvisualisasikan data geografis pada peta supaya memudahkan untuk mengidentifikasi lokasi yang potensial. Dapat menganalisis beberapa faktor seperti demografi, penggunaan lahan, dan lingkungan. GIS dapat melapisi lapisan data yang berbeda untuk mengidentifikasi potensi risiko dan kendala terkait dengan suatu situs. Dapat mengintegrasikan data real time seperti data cuaca atau lalu lintas. Berikut adalah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan ke Jasmine. Baik teman-teman, karena pemaparan selesai, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita hanya memberikan 3 saja pertanyaan dari satu orang, beda kelompok. Yang mau bertanya silakan untuk kasih. Oh, yang bertanya ada beda 3 orang. Beda Syauki dan Sisil. Boleh langsung menyampaikan pertanyaannya ya.
Oke, izin bertanya. Perkenalkan saya Veda Virginia. Pertanyaan saya adalah bagaimana perusahaan dapat memitigasi risiko dan memaksimalkan peluang dalam strategi pemilihan lokasi yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Mas Veda, bisa diulangin karena terlalu cepat. Bagaimana perusahaan dapat memitigasi risiko dan memaksimalkan peluang dalam strategi pemilihan lokasi yang sudah dijelaskan tadi. Dijelasin deh. Baik, terima kasih Veda. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Noval Shoki. Oke, suaraku kedengaran kan? Kedengeran. Aku izin bertanya. Ya, perkenalkan nama diriku, nama aku Nova Shoki Miswar. Pertanyaannya, mengapa sih penting untuk mempertimbangkan faktor demografi dan geografi saat memilih lokasi untuk bisnis? Baik, Shoki, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Priscilia, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, apa sih yang harus kita lakukan saat mencari lokasi untuk usaha? Lebih baik memilih lokasi yang tidak strategis tapi murah, atau pilih lokasi strategis tapi mahal banget, sedangkan modal yang kita punya tuh sangat minim. Baik, terima kasih Priscil atas pertanyaannya. Dan teman-teman semua yang sudah bertanya, terima kasih. Kita memohon waktu 2-3 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Woi Sauki, matikan mic-mu, jangan main PUBG kau. Main PUBG siapa itu? Main PUBG pula kau Sauki. Kecamanku. Ada suara PUBG. Oke, saya Suci Fitriani Putri Pritama, izin menjawab pertanyaan dari Priscila. Sebelumnya terima kasih kepada Priscila atas pertanyaannya mengenai apa yang harus dilakukan saat mencari lokasi untuk bisnis.
memilih lokasi yang tidak strategis tapi murah, atau memilih lokasi yang strategis tapi mahal banget, sedangkan modalnya itu minim. Menurut pendapat saya, untuk memulai sebuah bisnis atau usaha pasti perlu perencanaan yang matang. Salah satunya atau setidaknya itu ya dari pemilihan lokasi yang strategis. Kan lokasi yang bagus juga misalnya kayak ramai pengunjung, terus mudah dikunjungi, dan yang pastinya strategis. Jadi kita harus cari dulu nih traffic dan potensi pasarnya. Produk apa sih yang mau kita pasarkan? Terus siapa pasar kita dan siapa siapa yang ditargetkan dan marketnya gitu. Nah, kalau misalnya mahal itu kan relatif ya. Jadi perhitungan bisnisnya bagaimana sih? Jadi sederhananya aja gini. Misalnya kita milih lokasi yang tidak strategis tapi murah, dengan rugi dong, kayak gimana ya, kayak yang penting misalnya gini, kayak lokasi yang strategis tapi mahal tapi perputarannya cepat, jadi tinggal dipilih aja tuh mau yang mana gitu. Jadi dibuat sederhana dulu, misalnya modalnya kan minim, ini kayak ambil angka yang paling rendah untuk suatu barang atau produk atau jasa, nanti profitnya itu kayak bisa diputar ke angka yang lebih besar gitu. Jadi kan emang lokasi yang strategis juga emang sangat penting untuk kelancaran kegiatan operasional sebuah perusahaan. Oke, untuk Ulrich, apakah menjawab? Menjawab. Terima kasih, Cuci. Terima kasih kembali Ulrich atas pertanyaannya. Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari Syauki. Soalnya adalah mengapa penting untuk mempertimbangkan faktor demografis dan geografis saat memilih lokasi untuk bisnis. Nah, mengapa penting? Karena faktor demografis dan geografis memiliki dampak langsung pada potensi pasar, aksesibilitas pelanggan, dan keberlanjutan operasional bisnis. Demografis mempengaruhi profil konsumen potensial dan kebutuhan pasar. Sedangkan untuk faktor geografis seperti lokasi relatif terhadap pasokan bahan baku, infrastruktur transportasi, dan keberlanjutan lingkungan mempengaruhi efisiensi operasional dan biaya logistik. Dengan mempertimbangkan kedua faktor ini, perusahaan dapat membuat keputusan lokasi yang strategis dan keberlanjutan. Nah, itu jawaban dari saya. Apakah menjawab? Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Veda. Pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan dapat memitigasi risiko dan memaksimalkan peluang dalam strategi pemilihan lokasi. Tentunya, perusahaan dapat memitigasi risiko dan memaksimalkan peluang dengan pemilihan lokasi yang strategis dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keputusan. Ini meliputi evaluasi infrastruktur seperti akses transportasi dan utilitas, analisis pasar untuk memahami permintaan dan persaingan, dan pertimbangan terhadap regulasi dan kebijakan, serta penilaian terhadap risiko geografis dan biaya operasional. Dengan melakukan analisis yang komprehensif terhadap setiap lokasi yang dipertimbangkan, perusahaan dapat membantu keputusan yang lebih informasional dan strategis, mengurangi risiko yang terkait dengan pemilihan lokasi, dan memaksimalkan peluang kesuksesan operasional di masa depan. Memilih lokasi yang tepat merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, pemaparan di atas adalah analisis yang penting dan perlu dilakukan oleh perusahaan agar dapat memitigasi risiko dan memberikan peluang yang berdampak besar. Sekian dari pemaparan saya. Apakah terjawab, Veda? Sudah terjawab.
Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi tadi. Jadi kesimpulannya itu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah strategi lokasi. Tujuan utama strategi lokasi adalah untuk memaksimumkan keuntungan lokasi perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi strategi pemilihan lokasi. Yang pertama ada daya beli konsumen, lalu jarak antar bahan baku dengan pemasok, persaingan di area lokasi, kualitas fisik lokasi, biaya lokasi, kebijakan fiskal dan peraturan lingkungan, ketersediaan tenaga kerja, dampak pasar, lalu yang terakhir adanya kualitas pemerintahan. Selanjutnya, terdapat 4 metode penting yang digunakan dalam menyelesaikan masalah lokasi, yaitu yang pertama metode pemarikatan, analisis titik impas lokasi, metode pusat gravitasi, lalu yang terakhir model transportasi. Selanjutnya, strategi lokasi jasa. Teknik yang digunakan pada sektor jasa mencakup analisis korelasi, pertimbangan lalu lintas, analisis demografi, analisis daya beli, metode pemecatan faktor, metode pusat gravitasi, dan yang terakhir sistem informasi geografik. Lalu materi yang terakhir ada Geographic Information System. Manfaat dari Geographic Information System dalam pemilihan lokasi adalah proses penting bagi bisnis yang berencana mendirikan fasilitas baru atau memperluas operasi mereka yang sudah ada. Dengan menggunakan teknologi Geographic Information System akan memungkinkan dunia bisnis untuk membuat keputusan yang lebih tepat, menghemat biaya, dan merancang proyek yang lebih berkelanjutan dan efisien. Segitu saja kesimpulan dari materi kita hari ini. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum live dari Zoom ini, bisa dong on cam dokumentasi dulu. Ayo guys, keluarkan gaya yang paling cantik. Yang on cam dapat takjil gak, Ci? Apa? Yang on cam dapat takjil gak? Dapat, nanti ya, dikit dulu. Oke itu. Sukses kawan-kawan. Besok pagi. Satu. Oh, belum tuh. Sudah siap guys? Harry. Ayo, 1, 2, 3, satu kali lagi. Yeay. Selanjutnya. Mobil gratis. Masya Allah, beda lagi tadarus ya? Ganjil, baru sholat.